Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Khalilur Rahman dari Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas 3E. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Di video ini saya akan sedikit menerangkan tentang perbedaan pendekatan strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Baik, memahami perbedaan pendekatan strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah proses yang kompleks dengan banyak komponen yang saling terkait dalam konteks ini. Memahami perbedaan antara pendekatan strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran sangat penting untuk merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Baik, selanjutnya pendekatan pembelajaran, pengertian dan penjelasannya. Yang pertama, filosofi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menggambarkan filosofi dasar yang mendasari proses mengajar, yaitu filosofi pembelajaran mencangkup pandangan mempengaruhi cara kita memahami dan menjelaskan melaksanakan pendidikan. Yang kedua, pandangan terhadap pembelajaran, yaitu pendekatan mencerminkan pandangan tentang bagaimana siswa belajar dan peran guru memfasilitasi proses tersebut. Contoh pendekatan. Yang ketiga, beberapa pendekatan pembelajaran yang umum adalah konstruktivisme, yaitu suatu teori pembelajaran yang menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Behaviorisme, pengertiannya yaitu adalah suatu teori dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dalam konteks pembelajaran, behaviorisme berpendapat bahwa proses belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Dan yang terakhir, humanisme, yaitu humanisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pengembangan individu secara holistik. Dalam konteks pembelajaran, humanisme fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran, jenis dan karakteristik. Karakteristik pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana atau pendekatan struktur yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tertentu. Yang kedua, jenis strategi. Beberapa jenis strategi pembelajaran meliputi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, karakteristik strategi. Setiap strategi memiliki karakteristik yang unik, seperti metode pengajaran, aktivitas siswa, dan penilaian. Selanjutnya, model pembelajaran, tujuan dan komponen. Yang pertama, kerangka kerja. Model pembelajaran menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengorganisasikan dan mengelola proses pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Sikap model pembelajaran memiliki tujuan yang jelas yang ingin tercapai. Yang ketiga, komponen model, yaitu model pembelajaran terdiri dari berbagai komponen seperti fase aktivitas dan strategi penilaian. Yang keempat, contoh model. Beberapa model pembelajaran yang populer meliputi model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran
discover. Selanjutnya metode pembelajaran, definisi dan penerapan. Metode pembelajaran merujuk pada teknik atau prosedur yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Cara penyampaian materi, metode pembelajaran menunjukkan cara guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Contoh metode itu beberapa metode pembelajaran yang umum meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi, dan simulasi. Penerapan metode, pilihan metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Selanjutnya, teknik pembelajaran, konsep dan contohnya. Konsep pembelajaran, teknik pembelajaran adalah langkah-langkah atau strategi spesifik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh yang pertama, pemetaan pikiran, yaitu adalah teknik visual yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir informasi. Selanjutnya, bertukar pikiran. Bertukar pikiran adalah proses di mana dua atau lebih individu saling berbagi ide, pendapat, dan perspektif mengenai satu topik. Selanjutnya, pertandingan dan bermain peran. Bermain peran adalah teknik pembelajaran atau latihan di mana individu berperan sebagai karakter atau orang lain dalam situasi tertentu. Yang terakhir, studi kasus. Dan selanjutnya, keterkaitan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Yang pertama, pendekatan, yaitu pendekatan merupakan dasar filosofis yang melandasi seluruh proses pembelajaran. Yang kedua, strategi. Strategi mengarahkan pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang ketiga, model menyediakan kerangka kerja berstruktur untuk menerapkan strategi pembelajaran. Yang keempat, metode. Metode menentukan cara menyampaikan materi pelajaran berdasarkan model yang dipilih. Yang kelima, teknik merupakan langkah-langkah spesifik yang digunakan dalam metode untuk mengaktifkan dan melibatkan siswa. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pemahaman yang mendalam, memahami perbedaan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik sangat penting untuk desain pembelajaran yang efektif. Pilihan yang tepat. Yang kedua, pilihan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi. Guru perlu fleksibel dan adaptif dalam memilih dan menerapkan komponen pembelajaran yang sesuai. Mungkin cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.